Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Mbak Cici. Mbak Cici, untuk memberantas COVID-19 pandemi saat ini tentunya membutuhkan kerjasama dari desa, tingkat pemerintah provinsi hingga ke pusat. Itu seperti apa yang sudah dilakukan sebenarnya Mbak Cici untuk menanggapi hal ini? Apalagi sekarang ini klaster di desa tuh bermunculan. Iya. Ya, harusnya memang ada. COVID ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, tapi kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kemudian pemerintah daerah hingga ke desa dan RT RW. Ini harus sejalan dan senapas. Makanya telah dibentuklah satgas-satgas hingga tingkat RT RW juga ada. Instrumennya sudah ada, tapi memang terjadi pelemahan. Jadi penurunan. Kalau dulu semangat 45 ketika dibentuk ya awal-awal itu, kemudian tapi sekarang mengendur. Nah, inilah yang nggak boleh. Pengenduran dari pengawasan itu yang menyebabkan terjadi peledakan atau peningkatan. Yang kedua, harus ada juga diketahui untuk percepatan vaksinasi. Vaksinasi ini harus dipahami bukan untuk kebal, tetapi untuk meningkatkan imunitas. Kalaupun terjadi infeksi atau terpapar virus, itu tidak sampai fatal. Itulah fungsinya vaksin. Hanya saja pemahaman di masyarakat bahwa kalau vaksin berarti sudah merasa terbebas. Ini juga yang perlu diluruskan. Kemudian juga tadi tetap protokol kesehatan jangan pernah dilepaskan. Menjadilah habit untuk setiap individu gitu. Itu mungkin hal yang bisa dilakukan dari hal paling kecil ya Mbak Cici. Nah Mbak Cici, untuk hal ini kan Mbak Cici bilang tadi sepertinya kendur dari pertama Satgas dibentuk. Sebenarnya fenomena apa nih Mbak Cici sehingga ini beberapa desa nih melonjak cukup tinggi untuk terpapar COVID-19? Pengenduran itu mungkin banyak faktor ya. Pertama mungkin karena memang kekurangan tenaganya, harusnya memang bisa bergantian ya. Yang menjadi satgas misalnya si A, B, C, D dalam waktu 2 bulan atau sebulan, kemudian diganti si D, F, G gitu. Jadi memang masyarakat sama-sama memiliki dan lebih aware, lebih peduli dengan lingkungannya untuk menekan kasus COVID-19 ini. Mereka ini juga ada pendanaannya gitu kan. Dana desa pun dialokasikan untuk penekanan COVID-19 ini. Jadi memang ada alokasinya. Nah, ini yang mungkin juga kurang atau tidak tersalurkan atau seperti apa, ini juga harus ditinjau kembali. Jadi tetap ada semangat untuk menjaga lingkungannya tetap aman dan bebas dari COVID-19. Mengenai dana desa tentang pembiayaannya, sebenarnya seefektivitas apa dana desa itu Mbak Cici untuk menangani COVID-19 saat ini? Harusnya ini kan di bawah regulasinya setelah ada COVID-19 ini memang diperbolehkan ya. Berapa persen alokasi dana desa untuk penanganan COVID-19. Jadi bisa untuk pembelian desinfektan, kemudian bisa juga untuk pembelian sembako untuk masyarakatnya yang terimbas ya. Jadi memang fokusnya ke situ. Kemudian untuk satgasnya dan untuk vaksinasi juga sudah dialokasikan juga dengan dana desa. Harusnya dikelola dengan optimal ya. Jadi memang masyarakat desa juga harus benar-benar pintar mengelola dananya untuk kesehatan masyarakatnya sendiri. Kemudian juga penanganannya juga sekarang Polri, TNI Polri sudah ikut terlibat dengan menguatkan 4 pilar untuk penanganan COVID-19 hingga ke desa. Ini dengan melibatkan Babin Kamtipmas, Babinsa, kemudian juga Puskesmas dan hingga ke RT RW itu ikut diedukasi bagaimana sih, ikut membantu bagaimana menekan COVID-19 di kondisi sekarang ini yang makin meningkat lagi. Nah ini kan memang kita fokusnya adalah memberantas COVID-19 dari desa. Karena sekarang desa ini menjadi sumber karena perkotaan sudah lewat misalnya masanya, dan sekarang desa itu lonjakan yang luar biasa sangat tinggi terpapar. Nah, lalu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah desa atau pemerintah pusat provinsi, seperti apa untuk menangani hal ini Mbak Cici? Yang sudah dilakukan? Selain
tadi kembali menggiatkan satgas di desa, kemudian juga pihak TNI Polri juga dengan melibatkan Babin Kaptismas dan Babinsa itu kan langsung berdekatan dengan masyarakat kan. Nah ini juga harus ada kepedulian dari warga desanya itu sendiri. Betul. Warga desa itu merasa mereka aman loh. Mereka ini image mereka bahwa COVID itu adanya di kota. Yeah. Padahal namanya virus itu bisa di mana-mana, termasuk ada di desa. Sehingga banyak warga desa juga yang lebih abai, tidak mematuhi protokol kesehatan, masih juga menyelenggarakan hajatan, masih berkumpul. Nah ini yang harus dipahami bahwa hal-hal yang berkerumun, yang mengundang banyak orang itu memudahkan sekali virus untuk menginfeksi. Ini yang harus juga diedukasi ke masyarakat luas ya, termasuk masyarakat desa. Oke, nah intinya Mbak Cici, ini kan memang desa sekarang sudah terpapar lumayan tinggi, ya. Mungkin bisa dibilang wow untuk saat ini, untuk sangat di luar masyarakat biasa. desa yang tadinya kita hanya berfokus di perkotaan, Benar. kecolongan di Di desa. desa. Nah, sebenarnya solusi apa yang bisa ditawarkan untuk permasalahan ini Mbak Cici? Ya, penguatan dari desa itu sendiri ya. Misalnya kondisinya sekarang sudah berada mereka di zona merah ya, karena sudah ada jumlah kematian dan infeksinya sangat tinggi, maka desa harus melakukan isolasi warganya, kemudian melakukan penyekatan. Ini harus mudah dilakukan supaya apa? Tidak melebar. Jadi tracking, tracing dan treatment itu juga harus ditegakkan supaya tidak menyebar kemana-mana. Kita jangan sampai kecolongan lagi seperti di daerah Lampung Selatan ya, dari Pulau Tengah akhirnya menyebar ke daerah-daerah lain sekitarnya, sekitar desa yang tadinya tidak ada kasus menjadi ada kasus. Bahkan karena banyak. Iya, karena itu apa? Karena kita abai terhadap penyekatan, kemudian abai terhadap tracking. Jadi begitu tahu seseorang itu terkonfirmasi, dia harus memberitahukan, mengontak minimal siapa-siapa saja yang pernah berhubungan dengan dia, dan itu juga untuk mencegah supaya orang yang ini tidak kemana-mana lagi, karena memang virus ini kan Sangat mudah sangat untuk menular, dan herd immunity itu yang harus menjadi hal penting itu. Oke Mbak Cici, jadi selain 5M, 3T juga sangat penting betul. ya. Oke Mbak Cici, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang di 3 platform Lampung Pos lainnya. Tentunya kita tidak ingin COVID-19 melonjak sampai 7 kali lipat seperti yang diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. Untuk itu jangan lupa selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan, harus juga untuk mengurangi mobilitas. Lakukan hal ini, patuhi semua untuk kita semua. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.